Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana Ramadhani, guru matematika di SMA Negeri 1 Takengon. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang matriks. Ya, ini merupakan pertemuan pertama kita belajar matriks, jadi kita akan melihat dulu nih apa manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam bidang matematika. Matriks bermanfaat untuk memecahkan masalah persamaan linier, transformasi linier, dan transformasi geometri. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Jadi matriks itu bermanfaat bukan cuma dalam matematika ya, tapi sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi itu bermanfaat dalam analisis keuangan, keluaran dan masukan, masalah jual beli, dan menghitung biaya produksi dan keuntungan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, manfaat matriks itu untuk menghitung nilai harian siswa, membuat aplikasi rapot, dan menentukan banyak siswa lulusan. Dalam bidang investigasi itu untuk investigasi laporan keuangan, investigasi penyimpangan administrasi, penyelidikan korupsi. Ya, anak-anak, mungkin selama ini kita banyak yang belum tahu nih, sebenarnya penyelidikan korupsi itu di dalamnya menggunakan konsep matriks. Kemudian untuk penyelidikan sumber-sumber minyak bumi ini juga pakai matriks loh. Ya. Yang kelima, manfaatnya perangkat lunak. Salah satu perangkat lunak yang hampir full menggunakan konsep matriks itu di Microsoft Excel. Saya juga sudah menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan matriks yang saya beri nama komat atau kotak matriks. Kemudian ada kriptogram. Kriptogram ini apa ya? Kalau kalian lihat tulisan seperti ini yang terbayang itu tentang apa ya? Ya tentang bahasa rahasia. Jadi salah satu bahasa rahasia atau bahasa kriptogram yang kita gunakan ini bagi siswa SMA itu butuh nanti ketika UTBK di tes pengetahuan kuantitatif atau TPK-nya itu ada namanya soal tentang bahasa panda. Ya, itu termasuk penggunaan matriks di dalamnya. Kemudian kriptogram juga digunakan oleh agen-agen rahasia dan oleh militer. Ya, sebagai bahasa rahasianya. Kemudian kita lanjut ke materi kita. Materi yang akan dipelajari ini itu mulai dari konsep matriks dan unsur matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks, dan transpose matriks. Ya, ada 4 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk kita lihat dulu nih, ada sebuah permasalahan, ada daftar nama siswa dengan nomor peserta. Kemudian kalau kita lihat dari gambarnya, kira-kira ini tentang apa ya? Yuk anak-anak ibu ada yang tahu? Iya, ini tentang posisi tempat duduk 6 orang siswa. Jadi kita dapat menyelesaikan permasalahan ini jika kita sudah tahu konsep yang mana baris, yang mana lajur. Yuk, ini nanti akan kita selesaikan setelah kita melihat materi. Baik, kita lanjut. Materi yang pertama itu tentang konsep matriks dan unsur matriks. Kita kenal dulu nih, kita harus mengenal bentuk dan ciri matriks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada masalah yang menampilkan data atau informasi dalam bentuk tabel. Ada tabel pertama ini tentang hasil pertandingan antara Budi dan Andi. Pertandingannya ada 3 set ya, di sini ada skornya. Kemudian tabel yang kedua ini tentang data absensi 3 orang siswa selama 1 semester. Itu ada Ani, Ana, dan Ina. Ya, ini hasil absensinya selama 1 semester. Ya, dari 2 tabel ini kita perlu nentuin dulu yang mana judul kolom. Judul kolom itu di posisi kolom ya anak-anak. Jadi ini si Budi dan Andi untuk tabel 1, Ani, Ana, dan Ina untuk tabel 2. Kemudian yang menjadi judul baris itu yang mana? Yang posisi di baris tapi di paling atas, bukan data, masih judulnya. Berarti di tabel 1 itu ada set 1, set 2, set 3, sedangkan di tabel 2 ada sakit, izin, dan alfa. Ketika kita mau membuat kelompok bilangan dari tabel 1. Berarti kalau kata-kata kelompok bilangan dari tabel 1 itu hanya bilangannya aja.
hanya data bilangannya saja tanpa judul kolom dan tanpa judul baris ya. Maka ini bilangan yang ada dalam tabel ini 17, 13, 15, 16, 15, 1. Ini kelompok bilangannya. Kita lihat kelompok bilangan ini susunan bilangan berbentuk persegi panjang. Ya, dia terdiri dari apa? Ada 2 buah baris dan 3 buah kolom. Ya, dapat dari mana nih 2 garis dan 3 kolomnya? Dari tabel 1. Di tabel 1 untuk isinya itu ada 2 buah baris, ada 3 buah kolom. Sedangkan untuk kelompok bilangan dari tabel 2 itu ini ada berapa barisnya? Ada 3, kolomnya pun ada 3. Maka susunan bilangan ini berbentuk persegi. Yuk, definisi matriks. Secara definisi, matriks itu adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Ini harus kita ingat ya anak-anak, dia bentuknya persegi atau persegi panjang. Jadi tidak boleh selain bentuk persegi atau persegi panjang. Dan dia terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Ya, untuk sebagai batasnya dia nanti akan dibuat tanda kurung, bisa kurung biasa atau kurung siku, dan sebuah matriks itu dinamakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Yuk, Ibu mau tanya nih, kalau kelompok bilangan seperti ini, nah, ada 4, 5, 3, min 1. Kira-kira ini termasuk bentuk matriks bukan ya? Ya, pintar anak-anak Ibu, ini termasuk matriks. Karena apa? Dia berbentuk baris dan kolom dan dia bentuknya persegi, memenuhi persyaratan. Kalau bentuknya seperti ini ada 4, 8, 3. Bentuk matriks bukan ya? Bukan. Kenapa? Karena dia bentuknya segitiga, bukan bentuk persegi maupun persegi panjang. Ya, kita lanjut. Kalau yang ini termasuk matriks bukan ya? Benar, ini termasuk matriks karena berbentuk persegi panjang. Ini ada satu lagi nih. Kira-kira ini matriks bukan? Iya, ini bukan matriks karena dia tidak bentuk persegi atau persegi panjang. Berarti anak ibu udah paham ya bagaimana membedakan yang termasuk matriks dan mana yang bukan matriks. Itu dulu yang paling penting. Ya, kemudian kita akan melihat pengertian baris, kolom, dan elemen sebuah matriks. Baris itu susunan bilangan yang ditulis mendatar atau horizontal dalam bentuk matriks. Ya, dia berbentuk mendatar, itu yang namanya baris. Kemudian kolom, kalau kolom itu yang ditulis tegak atau vertikal. Elemen atau elemen itu sama dengan unsur ya nak. Jadi ini perlu diingat, elemen itu sama dengan unsur. Elemen atau unsur dari suatu matriks adalah bilangan yang menyusun matriks itu. Ayo kita lihat contoh pertama. Ada matriks A 2, 1, 5, min 3, 2, 4, 4, min 2, 1. Perhatikan nih. Kemudian atau A, bedanya di mana ya? Matriks A yang pertama dan yang kedua dituliskan. Bedanya di tanda kurung. Yang pertama itu, ini kalau sebuah matriks kita buat kurungnya menggunakan kurung biasa. Sedangkan gambar yang kedua ketika sebuah matriks kita buatkan ke dalam kurung siku. Ya, jadi dia boleh. Yang mana yang benar, Bu? Keduanya benar. Dia boleh pakai kurung biasa, boleh pakai kurung siku. Ya, berdasarkan matriks di atas tentukan yang pertama baris pertama, kedua, ketiga beserta elemen-elemen baris tersebut. Disuruh tentukan kolomnya juga. Kemudian yang C elemen pada baris kedua kolom pertama dan elemen baris ketiga kolom ketiga. Baik, kita lihat gimana cara nyelesainnya. Untuk pertanyaan yang pertama itu tentang baris. Jadi kita tuliskan kembali matriksnya. Baris pertama kita lihat itu yang posisi baris paling atas. Baris pertama dengan elemen 2, 1, 5. Kemudian ini yang di tengah merupakan baris kedua, elemennya min 3, 2, dan
4. Sedangkan baris ketiga elemennya itu 4 min 2 1. Itu yang posisinya di paling bawah. Kemudian ditanya tentang kolom pertama, kedua, dan ketiga ya. Kita lihat kolom pertama itu ya kolom di posisi paling pertama, yang paling depan. Elemennya ada 2, min 3, dan 4. Yang kolom kedua itu yang tengah, elemennya ada 1, 2, min 2, dan yang terakhir kolom ketiga elemennya 5, 4, dan 1. Kemudian jika ditanya elemen baris kedua, kolom pertama, kita lihat ini baris yang kedua, kolom yang pertama, maka elemen pada baris kedua kolom pertama itu siapa sih? Min 3 ya. Sedangkan elemen baris ketiga kolom ketiga ini posisi baris ketiga kolom ketiga, nilainya 1. Baik, ada ordo. Ordo matriks itu apa ya? Ordo matriks itu merupakan ukuran. Jadi sebenarnya arti ordo itu ukuran dari suatu matriks yang ditentukan oleh banyak garis dan banyak kolom. Ini harus kita ingat. Menentukan ordo matriks itu banyak baris dan banyak kolom. Kemudian banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu. Yuk perhatikan. Matriks B ini kita lihat barisnya ada berapa? Ada 2. Kolomnya ada 3. Maka matriks B itu dikatakan berordo atau berukuran 2 kali 3. Dituliskan dengan notasi B 2 kali 3, tapi posisi 2 kali 3-nya sebagai indeks ya. Kemudian matriks A, misalkan matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka matriks A dikatakan berordo M kali N, ditulis sebagai A M kali N ya. Kemudian banyak elemen matriks A adalah M kali N, buah. Dengan elemen-elemen matriks itu dilambangkan sebagai A, I, J. I dari 1 sampai dengan M dan J dari 1 sampai dengan N. Secara umum matriks dituliskan dengan notasi berikut. Yuk perhatikan. Ini berarti elemen baris pertama, kolom pertama. Yuk, banyak kolomnya ada N, banyak barisnya ada M. Kita lanjut materi kedua tentang jenis-jenis matriks ya. Coba perhatikan. Jenis matriks yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris itu terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Jadi kalau yang namanya matriks baris cuma satu baris ya nak. Kalau udah 2 baris, 3 baris dan selanjutnya dia tidak masuk ke dalam matriks baris. Ini contohnya ada A 41. Ini matriks baris terdiri dengan 2 elemen. Kemudian ada B, ini matriks baris yang terdiri dari 3 elemen. Kemudian ada matriks kolom atau matriks lajur. Jadi ada yang menyatakan namanya matriks kolom, ada yang menyatakan namanya matriks lajur. Matriks kolom ini dia terdiri dari hanya satu kolom, sama seperti matriks baris tadi hanya satu baris, sedangkan matriks kolom hanya satu kolom. Ini ada matriks A, contohnya 3 min 4. Ini matriks kolom terdiri atas 2 elemen karena dia hanya satu kolom, elemennya ada 2. Kemudian ada matriks B, ini yang terdiri dari 3 elemen. Kemudian ada yang namanya matriks persegi. Dia matriks persegi merupakan matriks berordo n kali n. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Ya, itu baru dia namanya matriks persegi. Kita lihat matriks A ini, matriks persegi berordo 2 kali 2. Kenapa? Barisnya ada 2, kolomnya pun ada 2. Kemudian ada matriks B ini matriks persegi berordo 3. Kenapa berordo 3? Karena barisnya ada 3, kolomnya pun ada 3. Kita lanjutkan. Ini perhatikan. Ya, ini ada suatu matriks berlaku untuk matriks persegi ya, nak. Mulai dari A11 sampai ANN. Ya, jadi ada yang namanya diagonal samping. Itu dia yang tanda panahnya dari bawah menuju ke atas, dari kiri dia ke kanan, itu arahnya.
Yuk kita ambil, pokoknya dia posisinya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu diagonal samping. Sedangkan diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan yang bawah. Ini perhatikan tanda panahnya itu beda. Yang mana diagonal utama? Ini diagonal utama. Dari A11 ke ANN. Sedangkan dari AN1 ke A1N itu merupakan diagonal samping. Jadi kita harus tahu dulu nih bedanya yang mana diagonal utama, yang mana diagonal samping ya. Kemudian perhatikan ada matriks S, ini berbentuk persegi yang berordo 3. Ini diagonal samping. Yang jadi diagonal sampingnya siapa? 1, 2, dan 5. Sedangkan diagonal utamanya di 1, 2, dan 8 ya. Elemen yang terletak pada diagonal utama 1, 2, dan 8, diagonal samping 1, 2, dan 5. Kemudian ada matriks persegi. Kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks berordo n dengan elemen matriks yang berada di diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya 0. Yuk, perhatikan. Ini matriks segitiga, perhatikan. Ini tadi kan diagonal utamanya ya. Yang berada di bawah atau di atas diagonal utama semua bernilai 0. Ada dua macam nih. Dia bisa jadi yang di bawah bernilai 0, bisa jadi yang di atas bernilai 0. Ini sama-sama masuk ke dalam matriks segitiga. Nah, kemudian ada matriks diagonal. Yang mana matriks diagonal? Itu matriks yang merupakan matriks persegi berordo n dengan elemen matriks yang berada di bawah dan di atas diagonal semua bernilai 0. Jadi yang bukan 0 itu hanya diagonalnya saja. Perhatikan, ini diagonalnya nih. Diagonalnya bernilai 1 sama 3, elemen di diagonalnya. Sedangkan yang bukan di diagonal, berarti di atas maupun di bawah diagonal, itu dia nilainya 0. Ya, ini yang dimerahin ya. Kemudian, ini matriks diagonal berordo 3. Yang diagonalnya saja yang memiliki nilai bukan 0. Di sini ada min 3, 2, 5. Sedangkan selain diagonal itu nilainya 0. Kalau kita gabungkan bentuknya betul ya, jadi segitiga juga. Ya, ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal berordo n dan elemen pada diagonal utama bernilai 1. Yuk, bedanya perhatikan. Kalau di matriks diagonal, dia hanya di diagonal yang bukan 0. Sedangkan kalau di matriks identitas, diagonalnya harus bernilai 1. Ya, lanjut, ada lagi yang namanya itu matriks datar. Matriks datar merupakan matriks berordo m kali n dengan M lebih kecil dari N, di mana banyak kolom lebih banyak dibandingkan banyak baris. Bentuknya dia mendatar. Yuk, perhatikan anak-anak. Ini kolomnya lebih banyak dari jumlah baris. Makanya namanya menjadi matriks datar. Kemudian ada lawannya nih, namanya matriks tegak. Kalau matriks tegak itu jumlah barisnya lebih banyak dari jumlah kolom. Itu bedanya ya. Kalau datar tadi bentuknya mendatar, maka jumlah kolomnya lebih banyak. Sedangkan matriks tegak, dia bentuknya tegak, maka yang lebih banyak itu jumlah baris. Itu untuk kita mengingatnya. Yuk, lanjut ke materi yang ketiga tentang kesamaan dua matriks. Definisi kesamaan dua matriks. Perhatikan, dua buah matriks dikatakan sama jika matriks tersebut memiliki ordo yang sama dengan elemen yang seletak sama pula. Kalau dua matriks itu sama, bisa dituliskan A sama dengan B. Perhatikan, untuk matriks ini kan kalau kita lihat elemen sama-sama 1, 2, dan 3. Tapi ordonya tidak sama. Untuk matriks yang pertama ini, itu ordonya kan barisnya 1, kolomnya yang ada 3, ordonya itu 1 kali 3. Sedangkan matriks yang kedua barisnya 3, kolomnya 1, maka ordonya 3 kali 1. Ini tidak sama ya. Kalau kita lihat secara bentuk pun dia sudah sama,
maka ini jelas bukan matriks yang sama. Kemudian kita lihat contoh yang pertama. Untuk matriks-matriks berikut, tentukan matriks mana saja yang sama. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita tulis kembali matriks A, B, dan C. Kita lihat posisi seletaknya dulu. Kalau secara ordo, ini semua sudah sama-sama berordo 2 kali 2, karena sama-sama semua barisnya 2, kolomnya 2. Maka kita lihat yang seletak. Ya, yang seletak ini yang Ibu lingkarin warna merah muda, itu yang A nilainya 1, yang B nilainya 3, yang C nilainya 1. Kalau kita lihat dari sini, maka di posisi ini yang sama itu hanya matriks A dan matriks C, sedangkan matriks B sudah beda ya. Kita lihat lagi elemen selanjutnya. Ini yang Ibu warnai warna kuning, berarti oh ya, tadi yang warna merah muda ini elemen di baris pertama kolom pertama. Yang warna kuning ini elemen di baris pertama kolom kedua. Yang sama antara siapa? Si matriks A dan matriks C lagi. Nah, ini sama-sama 3. Kemudian untuk elemen pada baris kedua kolom pertama itu ada nilainya min 4, sedangkan si B nilainya 1. Kalau C sama dengan A tadi, sama-sama min 4. Kemudian elemen baris kedua kolom kedua kita lihat nilainya 5, sedangkan di B nilainya min 5. Maka kalau kita lihat ini kan elemen seletak ya. Yang sama itu di mana? A sama B itu tidak sama, meskipun ordonya sama, tapi elemen seletak tidak sama. Yang sama itu hanya A dengan C, karena elemen yang seletak pun sama. B dan C pun elemen seletak tidak sama. Maka dapat kesimpulannya, matriks yang sama merupakan matriks A dan matriks C. Ya, paham ya anak-anak cara nentuin gimana sih dua matriks itu kita katakan sama. Kita lihat contoh yang kedua. Misalkan diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. A-nya sama dengan 2 min 3, 3x 2y. B-nya 2 min 3, 9, 14. Jika matriks A sama dengan matriks B, di sini sudah ditentukan ya. Matriks A sama dengan matriks B, kita disuruh tentukan nilai X dan Y-nya. Yuk, perhatikan. Elemen baris pertama kolom pertamanya sama-sama 2. Elemen baris pertama kolom kedua sama-sama min 3. Elemen baris kedua kolom pertama yang di A 3x, di B-nya 9. Maka 3x itu sama dengan 9. Kemudian baris kedua kolom kedua itu 2y, di B-nya 14. Maka 2y sama dengan 14. Maka dapat kita tuliskan tadi 3x sama dengan 9. Sehingga kalau x itu 9 dibagi 3 dapat nilai x-nya itu 3. Sedangkan 2y sama dengan 14. Maka y sama dengan 14 bagi 2. Kita dapat nilai y-nya sama dengan 7. Jadi jika A sama dengan B, maka nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 7. Paham ya anak-anak tentang kesamaan dua matriks? Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ini soalnya itu tentukan nilai x dan y dalam kesamaan matriks berikut. Jadi ini udah dinyatakan sebagai kesamaan matriks, di mana x tambah y sama dengan 10 dan y kurang x sama dengan 14. Nah, jadi dari yang pertama ini, dari yang baris pertama, kita dapat x tambah y sama dengan 10, maka x sama dengan 10 kurang y. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Kemudian dari baris yang kedua, y kurang x sama dengan 4. Maka y sama dengan 4 ditambah x. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan yang kedua ini ke persamaan pertama, di mana kita ganti nilai y-nya dengan 4 tambah x. Maka x sama dengan 10 kurang 4 tambah x, x sama dengan 10 kurang 4 kurang x. Di sini harus hati-hati ya anak-anak. Ibu mau mengingatkan, ketika ada kurang kemudian tanda kurung, maka kurang ini berlaku untuk keseluruhan elemen yang ada di dalam tanda kurung, bukan cuma untuk 4. Di sini banyak yang salah. Banyak siswa yang membuat di sini min 4 tambah x, padahal seharusnya kurang x. Maka
X tambah X sama dengan 6, 2X sama dengan 6, diperoleh nilai X-nya sama dengan 3. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan 2. Maka diperoleh Y sama dengan, di sini kan Y sama dengan 4X. Persamaan 2-nya, X-nya kita ganti dengan 3, sehingga diperoleh Y sama dengan 7. Maka diperolehlah kesimpulan, jadi nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Selesai untuk kesamaan dua matriks. Baik, kita lanjut materi yang terakhir, itu tentang transpose matriks. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A aksen berordo M N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Yuk, perhatikan. A aksen di sini itu mengartikan atau melambangkan transpose matriks A. Penulisan transpose matriks A boleh A aksen, boleh juga A di pangkat T. Baik. Cara untuk buat transpose itu gimana? Baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama matriks A aksen. Itu konsep yang harus kita ingat. Baris jadi kolom, baris jadi kolom. Jadi baris pertama itu ditransposkan, jadi dia di posisi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Sehingga baris ke M jadi kolom ke M. Yuk, perhatikan contohnya. Jika matriks P itu dia hanya terdiri dari satu baris dan 3 kolom dengan elemen 2, 3, 4. Ketika kita buat transposnya itu, maka karena baris pertama jadi kolom pertama, maka ini yang tadinya bentuknya matriks baris berubah jadi matriks kolom. Ya, berubah bentuknya. Elemennya tidak berubah, tapi posisinya yang berubah. Ini jadi baris pertama, kolom pertama, baris pertama, baris kedua, kolom kedua pertama untuk si 3 dan si 4-nya baris ketiga, kolom pertama. Yuk, kita lihat kalau Q sama dengan ini ordonya 2 kali 2 nih. Transposnya perhatikan, ini baris pertama itu 1 min 3. Maka transposnya baris pertama tadi berubah jadi kolom. Sehingga kolom pertamanya itu 1 min 3. Di sini baris keduanya 2, 5. Maka kolom keduanya itu 2, 5. Ya. Begitu juga dengan R. Perhatikan baris pertamanya 2, 6, 4. Jadi kolom pertama 2, 6, 4. Baris kedua min 3, 2, 7. Jadi kolom ke 2, min 3, 2, 7. Baris ketiganya 1, min 5, 3. Jadi kolom ke 3. Baik, ini juga meskipun semakin banyak jumlah baris maupun kolomnya, dia konsepnya tetap sama, anak-anak. Baris menjadi kolom. Kita perhatikan ini baris pertama 2, 1, 4, 9, maka kolom pertamanya itu 2, 1, 4, 9 dan seterusnya. Ya, matriks A aksen sama dengan A matriks yang berciri demikian. Maksudnya apa nih? Transposnya sama dengan matriks awalnya. Itu matriks disebut matriks simetris atau matriks setangkup. Ya, matriks simetris atau matriks setangkup ialah matriks yang berordo n, di mana elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Ini hanya mungkin terjadi di matriks persegi, yang ordonya sama. Berarti kok 2 baris ya 2 kolom, 3 baris 3 kolom. Hanya di situ yang mungkin terjadi matriks setangkup atau matriks simetris. Yuk, perhatikan. Ini contoh yang terakhir tadi untuk matriks A. Ini diagonal utamanya 2, 1, 2, 7. Kita lihat yang ada di atas diagonal dan di bawah diagonal utama itu sama nih, sama-sama 1 nih. Yuk, ini sama-sama 1, sama-sama 3, sama-sama 4 ya. Ini sama-sama 1 dia, seberang dari si diagonal utamanya tadi. Dan ini sama-sama 9. Ini namanya matriks setangkup atau simetris. Ya. Baik anak-anak. Ini ada 3 buah soal tentang matriks, mulai dari nentuin ordo, banyak elemen, jenis-jenisnya sampai
kesamaan dua matriks, silahkan dikerjakan ya. Untuk jawabannya boleh post di komen di bawah. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.